Tapi ingat, sama-sama kaca, tapi ada yang dia punya nama kaca spion. Kaca spion itu dia bicara lihat begini. Di cermin kita lebih banyak melihat siapa? Kalau di kaca spion lebih banyak lihat siapa? Kau kuatkan di saat aku lemah, kau menopang di saat aku merasa gagal. Kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu terbaik bagi kami. Kami sangat terbatas dalam kata-kata, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang akan bekerja dengan luar biasa, bukan saja untuk memberi arti bagi kami, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami percaya tidak ada yang kebetulan dalam nama Tuhan, termasuk hari ini ketika kami ada bersama-sama di sini. Tolonglah kami Tuhan, jauhkan semua pengguna pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam sukacita kita di hari ini, saat kita merenungkan bagian ini, surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat tinggalkan kebenaran, dan berbaju seragam keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua pada api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Buat sedikit. Shalom. Ruth untuk itu jelaskan ke dia, karena saya tidak tahu bahasa Inggris. Nanti tambah masalah kalau saya ngomong bahasa Inggris. Baik, saudara-saudara, Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Padahal jemaat itu jemaat yang kecil, tidak punya pengaruh sosial yang kuat, tidak punya pengaruh politik yang sangat kuat. Paulus meninggalkan mereka, padahal Paulus sungguh tahu bahwa dunia ini medan pertempuran. Karena dunia ini medan pertempuran, semua orang akan berhadapan dengan pertempuran, baik orang kaya, baik orang kota, baik orang terpelajar maupun yang tidak. Paulus mendefinisikan musuh kita ada dua. Musuh kita ada dua. Satu, musuh yang kelihatan, dan yang satu, musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan, ya mungkin agak gampang. Kalau dia datang dari sana, lempar. Kalau tidak lempar, ada pistol, tembak. Kalau musuhnya kelihatan. Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Itu jadi masalah. Saya mau tanya kita dulu, kalau corona itu kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Corona tidak kelihatan. Kalau suami kelihatan atau tidak? Suami termasuk kelihatan atau tidak? Kadang-kadang kelihatan. Di Australia itu ada suami.
Nanti jelaskan saja dia atau sedikit. Lah, apalagi dia bilang begini, kita akan berhadapan dengan pekerjaan iblis yang suka tipu-tipu. Tadi saya berbicara dengan pendeta John, rupa-rupanya kepercayaan itu terlalu besar. Lawan dari kepercayaan itu tipu. Dan kalau tipu sudah ada dalam rumah tangga, itu biasa dari masalah. Suami-suami yang di sini kan jujur semua kok. Kelihatan, terlalu jujur, luar biasa lah begitu. Ya, baik. Saya mau tanya kita dulu, tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Saya lihat mulai terganggu. Saya ulang, tipu boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Karena satu tipu akan melahirkan tipu baru. Kalau kita tanya, Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan yang pendeta tanya, terus dia bilang, saya sakit, Bapak. Ini tipu itu. Kita ketemu dia istri, kita tanya, bilang Bapak ada sakit? Karena istri tidak tahu, istri bilang, tidak. Terus kita ketemu dia suami, kita bilang, Ibu bilang Bapak tidak sakit, Mbak. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. Kalau ikuti 3, 4 dan seterusnya. Pak Pendeta, kami tidak biasa tipu. Kami di Kupang ini hanya suka biasa pakai 2. Satu sebenarnya, dan yang kedua tapi. Kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya sepi. Tapi tapi. Ada seorang anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar bicara. Dia membawa kepala desa. Satu saat, ini anak ini kalau dia mau kencing, dia minta di bapak yang kasih kencing. Dia bapak sebenarnya agak merasa tidak enak, tapi sudahlah anak sendiri. Tapi dia bapak aja, adik, kalau adik mau kencing, adik kasih bilang adik mau menyanyi. Ini jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing, dia bilang, Papa, adik mau menyanyi. Dia bapak sengaja putar-putar keluar kasih kencingin anak, selesai berkata. Satu saat dia bapak mama pergi ke Jakarta. Titipin anak di dipu om dong. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun dipu om, ya, adik mau menyanyi. Dipu om kalau tidak tahu dipu om, jangan ini setengah malam. Ini anak tidak bisa, dia adik mau menyanyi. Dipu om bilang, tidur setiap pagi di sebelah nanti malam. Wah, anak rasa itu tidak bisa, dia om, ya tidak bisa, dia harus menyanyi. Dia bohong, dia sudah kasihan, dia bohong bilang, kalau begitu nak, adik nyanyi pelan-pelan di om Pundalina. Ini anak bangun dia kencing di om Pundalina. Sekarang saya tanya, siapa yang salah? Om kok bapak? Om kok bapak? Bapak kok om? Om kok bapak? Kenapa bapak yang salah? Ya katakan, tidak katakan, benar katakan, salah katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan di punggungnya. Jadi bangun dulu dengan kejujuran. Kenapa? Selanjutnya dia kasih tahu. Karena dunia ini medan pertempuran, tapi kamu harus berjalan. Sebagaimana orang berumah tangga itu kan tidak ada sekolah untuk berumah tangga. Kamu harus berjalan. Tapi bagaimana mesti berjalan? Saya kira nasihat Rasul Paulus ini benar. Rasul Paulus meninggalkan jemaat ini, dia kemana? Dia masuk penjara. Kenapa dia masuk penjara? Dia pencuri masuk penjara? Tidak. Apakah dia buat sebuah tindakan kriminal buat dia masuk penjara? Tidak. Lalu kenapa dia masuk penjara? Kan dia coba-coba mau percaya kepada Tuhan Yesus. Keputusan percaya kepada Tuhan Yesus membuat dia masuk penjara. Ini satu hal yang membuat banyak orang Kristen tidak suka. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan itu bebas perkara. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan itu sakit tidak ada. Banyak orang kira kalau percaya Tuhan itu pagi-pagi petugas koperasi datang, Tuhan kasih keliru dia. Dia pilih sebelah. Justru masalah ada. Ya, saya mau tanya kita dulu, boleh jawab. Saudara percaya Tuhan Yesus? Betul-betul percaya? Yakin? Sudah siap? Masuk penjara? Wih, saya lihat saudara agak berat. Karena tiap hari dia di penjara, dia lihat ini serdadu Romawi dong punya bagian. Sekarang dia menasehat ini jemaat, kasih tahu menurut gambaran para serdadu. Pertama, dia kasih tahu,
Pakailah ikat pinggang yang dia bernama kebenaran. Ikat pinggang namanya kebenaran. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini, kalau sama-sama diberi awalan K dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi? Masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau hari ini kita ikut ibadah syukur di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran, saya kira memang kebetulan. Tidak, ini kebenaran. Kalau Tuhan Yesus mati bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Oke, untuk Tuhan kebenaran semua. Saya kasih sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saudara tahu, banyak kali dunia dalam membawa kita untuk kita ambil keputusan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali kulit putih berdiri di depan itu, yang kulit hitam akan gelisah bagaimana dia kayak begini. Ada lagu dulu bilang begini, biarlah yang hitam jangan harapkan jadi putih. Mau pakai oker juga tidak bisa. Mau pakai pemutih diminta maaf di muka, seleher di bawah gelap. Saudara akan makin gelisah. Kan kita tidak pernah salah diciptakan. Jadi kalau kita mau melihat keadaan seperti apa ya, begitu sudah. Terima saja. Amin loh. Amin. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Apa? Saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati pelayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus mungkin karena lurus kita adalah tidak terlalu enak berarti. Licin. Kalau tidak licin, bukan licin. Kalau kita belah yang lurus itu begini, sayang, itu tidak terlalu enak. Yang keriting itu dibelah menarik. Sasa saya. Tidak bisa. Amin atau tidak? Banyak orang tidak mampu mendefinisikan dirinya itu apa. Padahal kalau Tuhan kasih kita ini kan tidak boleh ada upaya saling menggunakan. Saya tetap timur. Kabila dari Rote, ada yang dari Sabu, Rote, Sumba, Sumbawa, Makassar, Jakarta, Medan, Australia, Batak, tidak usah ada upaya saling menggunakan. Kita bangga tuh kita punya saudara perempuan bisa menikah dengan orang dari benua di sana. Memang jawaban mau karma. Kalau kita memang sejodoh dengan di sini, ke sini mau karma bikin bisa. Saya mendengar dari Om John tadi cerita bagaimana berjalan sampai dia mulai menikah. Memang kalau Tuhan sudah menyiapkan masa depan, selalu ada jalan di situ. Jangan coba-coba jalan itu begitu mau sendiri. Nah, sekarang kita mulai nasihat. Ikat pinggang itu tempat para serdadu menaruh pedang mereka. Supaya mereka bisa bergerak dengan bebas. Bisa bergerak dengan bebas. Bayangkan kalau ada musuh datang, dia mau cerah, kok bakalan cari orang bergerak. Jadi untuk bergerak dengan bebas, dia butuh ikat pinggang. Itu yang digunakan apa? Rumah tangga itu tetap ada aturan. Rumah tangga tetap ada aturan. Tapi setiap orang bisa saja bergerak dengan bebas, ikut sejumlah hal yang akan disebutkan. Sudah. Banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran, tapi belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. Pertama, kebenaran itu berdimensi legal, legalitas, itu aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan itu tidak benar dan Tuhan tidak mau. Apapun alasannya. Memang itu aturan itu paling apa? Paling apa? Saudara kalau ada motor, tahu motor kok? Pernah naik motor? Siapa punya? Sendiri kok? Saudara? Itu benar itu. Nah, kalau naik motor, ada SIM, ada STK, lampu-lampu ada, kata spion ada operasi lalu lintas di jalan yang tadi berada di kita. Tapi itu aturan. Tapi coba kalau SIM tidak ada, STK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, semua tidak ada, waktu ada operasi berhenti. Berani atau tidak? Kenapa tidak berani?
Kan ada saudara yang polisi. Jadi kalau saudara ikut aturan dengan baik, dong operasi di situ kita masuk, dong tidak tahan kita putar kembali. Polisi tanya, kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Tapi kita ikut aturan paling aman. Mata baik konon, saya hanya tahu itu. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau, juga di dalam rumah tangga. Kedua, kebenaran itu berdimensi moral, moralitas. Kebenaran itu punya moral. Moralitas itu apa? Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ada integritas. Kenapa? Karena semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas moralitas yang belum tentu. Ingat, tidak semua senyum tulus. Kalau kita kata kita semua kita lihat kelihatan baik belum tentu. Amin kok. Tapi yang ini dong baik-baik semua Amin tulus semua. Saya khotbah di bank-bank yang ada di Kupang, misalnya begini. Ini ibu-ibu dong yang kerja di bank, ini cantik-cantik semua. Lihat tekap, lihat jam tekap cantik. Dong pakai pakaian bagus-bagus. Dong kerja di ruangan ada AC lagi, ruangan rapi lagi. Wih, kita di bank itu kita tidak mau pulang. Kita mau lihat terus. Kita baru naik di tangga terakhir terus bilang begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika bangun pagi lihat suami bangun terus dia bilang selamat pagi? Ada yang bisa kami? Jadi yang kelihatan baik harus dibangun di atas moralitas yang benar. Kalau tidak kita tidak tinggal di dalam kebenaran. Dan tidak boleh ada kepura-puraan. Itu baru rumah tangga jalan baik. Saya ajar ibu berkhotbah, belum tanya saya, pendeta, yuk, khotbah yang baik itu yang kat mana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omongkan mana, bikin karman. Jangan omong lain. Karena ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain, ada yang pikir lain, omong lain, bikin lain, hasilnya kelainan. Dan kalau sedang ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua itu. Pikiran lagi di lain, perkataan ini, itu orang aneh. Tapi guna maaf. Dua, ketiga, kebenaran itu berdimensi sosialitas. Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain, apalagi di orang suami istri, mesti KPK. Pakai bahasa yang lebih sekuler adalah solidaritas. Kenapa saya solidar dengan orang lain? Karena Tuhan lebih dahulu solidar. Tapi kita kadang-kadang solidaritas kita bermasalah. Saya biasa tanya begini, ada yang pernah tawar barang di Lipo, ada yang pernah tawar di Lipo? Ada? Di Transmart ada? Pemilik Lipo orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat, pemilik orang kaya tidak tawar, Pak. 99.900 diambil 100.000 kasih. Dokas kembali bulan-bulan satu budak, dulu yang budak. Tapi kalau dong beli sayur di nenek tua satu yang susah, makanya pulang itu nenek semua mati. Itu tawar atau tidak? Tawar atau tidak? Itu tawar mengerikan. Nenek, sayur berapa? Nenek susah lalu 3.000. Bisa saya ada kali 3.000. Bisa 9.000 kok. Kadang-kadang tambah kalimat saya potong di belakang. Bisa 9.000 kok nenek mau tanam sendiri juga. Itu kalau beta juga kalau bilang nenek bawa Farisa. Dia sebenarnya di orang tawar sayur lah. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turun dari Auto Innova. Di tangan kanan ada iPhone, di tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada lagi Nokia dalam tas. Pakai rantai salib berat mungkin 1,5 kilo. Tawar sayur 3.000 dari 9.000 memang sudah lalu. Mulai besok tawar tabanya ke. Tanya nenek sayur berapa? 3.000. Maaf nenek, bisa 1.300 pokoknya. Kalau sampai bisa
Kalau sampai bisa tawar sayur 3.000 dari 1.000 hanya 3 kemungkinan. Pertama itu orang punya solidaritas sosial yang sangat kuat, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi yang kedua makam puji. Atau yang ketiga gila juga. Karena itu sebuah rumah tangga harus sadar benar bahwa orang mesti bangun rumah tangga itu di atas kebenaran yang 3 itu baru bisa jalan. Kalau tidak, bayangkan saja kita hidup rumah tangga Kristen. Saya mau materi di mana-mana kalau selalu begini. Belum kenal rumah kata saya tanya. Jadi kalau kenal pasti saya. Teman-teman di Polda NTT itu informasi menarik. 80% kasus-kasus yang ditangani oleh Polda NTT itu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri pukul suami, orang tua lawan anak, anak lawan orang tua. Padahal kau nggak kenal semua itu. Sampai tidak kenal buku istri. Kamu kenal mesti lebih lagi dari itu. Amin, itu pertama. Setelah lagi kan tinggal kita tahu. Pakailah baju sirah, pakailah baju perang yang namanya keadilan. Paulus tahu. Kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Di mana kebenaran ada, keadilan mesti ada di situ. Di mana keadilan ada, dia berjalan bersama-sama yang kebenaran. Ini jemaat di Efesus jemaat yang kecil. Mereka setiap kali ibadah mungkin orang bilang tak tahu mau ada bikin apa di sini. Anda tidak perlu membalas, lakukanlah sesuatu dengan Anda. Nanti keadilan itu dibutuhkan supaya tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Maksudnya begini, keadilan itu membuat tuduhan palsu itu bisa begini. Saya pun bapak, saya sebut bapak kandung. Saya sebut apa? Bapak kandung. Saya pun istri pun bapak, saya sebut bapak mantu. Dari Weblasi. Sekarang kita kawin orang di Australia itu bapak mantu Weblasi. Ya. Kalau saya kasih uang 100.000 di sekung bapak kandung, adil. Kalau saya kasih 100.000 di sekung bapak mantu. Supaya waktu saya kasih 100.000 di sekung bapak kandung, saya pun istri lihat begitu, keluar dari otak si bapak. Tanpa saya bicara, dia punya orang tua yang bilang begitu. Jangan marah kau suami, dan dia kasih saya juga 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Lakukan sesuatu dengan hati. Itu cukup. Saudara, pernah alami atau tidak? Kalau orang ngomong kita pernah alami. Apalagi yang dia ngomong itu tidak benar, pernah alami. Apalagi suami yang tuduh sendiri atau istri yang tuduh. Lalu saudara pusing bikin status di media sosial. Kalau tidak tahu jangan saya, jangan ngomong, dia tahu. Karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi ngomong, dia tahu. Lakukan saja sesuatu dengan adil. Tapi saya harus tahu, karena keadilan itu bukan berarti berbagi sama saja, bukan begitu saja. Keadilan itu berarti kalau engkau menuntut hak, lakukan juga kewajiban. Itu ada. Keadilan juga bukan sekedar itu saja. Keadilan juga bisa berarti begini. Kalau engkau minta berkat-berkat jasmani, jangan lupa berkat-berkat rohani keluar saudara. Itu adil. Kenapa? Yang jasmani semua akan selesai. Yang jasmani akan berakhir. Di grup-grup WA aku beredar, kalau seumur 50 cantik atau tidak cantik sudah tidak penting. Sudah tidak bisa disembunyikan lagi balik lipstik dan bedak, tidak bisa. Waktu kita masih muda air-air itu yang kita rasa ketinggi nongkrong, cowok 50. Ini kesume lele, pinter mana tuh? Jangan percaya kalau orang datang bilang begini, Mama, umur berapa? 50. Terus dia sengaja kaya bilang 50. Macam ke 30 jangan. Masa 50 sama ke 35? Ya yang 15 tahun di mana? Kalau kita jalan dan kita buat anak, nona terus bertanya, Mama, siapa ini? Ini siapa? Dokter tahu. Ini saya buat anak nona yang pertama. Dia sengaja kaget bilang, anak nona. Macam ke kakak aja. Masa mama ke kakak adik dia anak? Mama kalau ke kakak adik dia anak itu hanya 2 kemungkinan. Pertama, dia bu anak pemuka terlalu tua. Jadi dia mama itu dia kasih kali. Atau yang kedua,
Jangan sampai ibu mama kawin kalau lebih muda. 8 tahun suka. Yang jasmani itu akan selesai. Di umur 60 ada jabatan atau tidak ada jabatan tidak penting lagi. Kau pensiun. Waktu kita masih aktif itu yang datang. Siap, masalah, itu aktif. Kita pensiun itu mau kita lima itu pensiun itu anak kecilnya baru bodoh 3 bulan dia lihat kita dari jauh. Baru tahu tua. Aman kok tua. Itu makanya kita mau cek ke dia. Yang penting bahagia. Di umur 70 tahun, saudara, itu rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau suka pakai tongkat begini lagi. Di umur 80 tahun, kaya atau miskin sama saja. Kau tidak mungkin lebih di sini 2 kilo kau makan. Kau asam urat, lai jantung, lai kolesterol, lai gigi tidak ada. Itu bukan makanan ibadah kemol. Nah, jangan cari yang dunia punya saja. Jangan cari yang dunia, mesti cari yang surga. Amin ya? Kedua. Tadi ikat pinggang nama apa? Baju sirah nama? Ketiga, pakailah sepatu yang bernama kerela. Sepatu. Itu tentara Romawi, waktu sepatu itu masuk kali kau injak batu, kau duri, kau bisa. Memang kalau buat apa-apa tidak rela itu tidak bisa. Bikin apa-apa tidak rela tidak bisa. Suami mesti belajar rela. Istri mesti belajar rela. Saya mau tanya sekarang, pernah putus cinta? Pernah kok? Terus saya prihatin. Tapi kalau saudara putus cinta dan tidak rela, tidak move on, saudara bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Itu nona kasih foto dan dia bohong, kita yang tersinggung. Itu foto kita capture baik-baik, terus kita lihat kamera di bohong kepala. Anak panah merah tunjuk itu om. Kita messenger dia kok tanya, siapa nih? Terus dia bilang, om namanya begitu. Mesti rela, amin kok. Memang bikin apa-apa kalau tidak rela tidak bisa. Anggap saja kita ada satu baju terbaik. Ini baju terbaik, ini baju paling baik. Kita itu baju, dihormati itu baju. Kemudian warga itu baju, itu baju. Warna hijau, kulit pokoknya. Terus ada saudara satu datang mau ikut ini acara, terus dia bilang, Susi, pinjam itu baju dulu. Terus kita masih pikir-pikir mau tolak. Terus orang itu, kasih. Ini yang kau saudara. Kalau besok-besok yang kau susah, bukan baju yang tolong. Saudara bisa bayar kalau kasih tapi tidak rela. Paling kita pegang di hutan bilang, amin. Amin itu hari itu tambah 2.000 ya. Amin itu hari waktu live RB di Facebook yang jawab. Dia jawab bilang fix saya. Tapi dia pola di situ. Kerelaan untuk memberitakan Injil dalam sejarah. Injil harus diberitakan dengan rela. Itu luar biasa. Sedikit kisah saya dapat tadi dari Om John. Kalau setelah kenal dulu dengan dulu, kemudian dia percaya Yesus. Dia tidak dibutakan oleh cinta. Memang orang yang sementara jatuh cinta justru dinasehati. Ini baiklah, kamu gue masih bisa ngomong tentang Yesus, itu baiklah. Berita ini itu berita pembebasan. Kasih tahu orang. Supaya kalau ada nenek sakit mau mati kita datang, kita bilang, saya doa habis mungkin nenek mati, tapi mati masuk surga. Nah itu nenek semangat. Tapi kalau nenek sakit kita, itu nenek mati juga. Mati memang. Supaya kalau ada anak muda satu datang bilang ke saya, Pak Pendeta, saya rasa saya orang paling berdosa di dunia. Saya bilang, saya juga orang berdosa. Kita sama-sama berdoa, tapi kasih Tuhan lebih besar. Berdasarkan itu,
dia akan merasa kuat. Bayangkan kalau dia datang, dia bilang, Pak Pendeta Yanti, saya rasa saya manusia paling berdosa sudah. Iya, saya sudah lihat muka-muka berdosa. Berikan apa ini? Kenapa tidak berdoa dengan kaki tangan empat buah? Jadi butuh rela untuk menyampaikan hal-hal begitu. Ini lawan dari berita pembebasan adalah berita bikin takut. Masih banyak keluarga yang suka bakas takut. Ruth, besok-besok ada anak. Biasa kalau dia umur 2 tahun begitu, 1 tahun setengah itu kita kasih makan susah. Ruth kan biasa dampingi adik-adik itu anak. Kalau dia tidak mau makan, jangan kasih takut orang. Kasih tau dia baik-baik. Ada makan biar ada sehat, makan biar sehat. Nah, ini anak tidak mau makan, dia mah gitu om datang. Akhirnya itu om dia datang. Ini anak besar dalam ketakutan. Besok-besok kalau ada anak malam dan belum tidur, kasih tau dia baik-baik. Ada, bawa sudah biar besok ada bangun lebih tempo. Ayo tidur, ayo tidur, papa dan mama secapek. Kalau ada orang tidur, papa dan mama tidur dulu ya. Tapi kasih tau dia baik-baik. Ini anak tidak mau tidur. Nunggu bapak mama sepakat kas mati lampu. Sudah mati lampu baru dia bapak keluar dari pintu belakang. Sengaja tiga jendela. Terus dia mama sengaja kaget. Om ada semua. Ini keluarga tipu-tipu. Berita pembebasan ini tuh membebaskan. Corona ini sudah mau 2 tahun. Saya tidak tahu di Australia itu berapa. Tapi di sini ada banyak orang tua bilang ke saya begini, pendeta, ini anak dong, ini aneh. Kami telepon, anak, yuk, kamu di mana? Kami ada dong. Datang jemput bapak mama, kau bawa persia sedikit dulu. Ini kita stres, mau pilih pokok, jam 40, kok pengkase, kok rekonstruksi. Gitu ya. Ini anak menjawab bilang begini. Sebuah tidak hidup. Corona ada. Pak Pendeta lihat, Pak Pendeta kita minta tolong anak dong, atau kita dong kasih takut kita. Terus saya bilang begini. Pertama, saya lihat. Ini ada dong yang bisa orang tua minta tolong dong kasih takut. Tapi yang kedua, coba papa dan mama ingat-ingat kembali. Jangan sampai dulu dong masih kecil, papa dan mama dong ada kasih takut. Sekarang kita sudah anak dong sebesar, dong kasih takut kembali. Apa yang kamu tidak mau orang berbuat kepadamu, jangan coba-coba berbuat kepada orang lain. Amin. Keempat, pakailah perisai yang diberi nama iman. Kenapa perisai iman dibutuhkan? Karena ada banyak hal tidak kita duga sama sekali. Perisai itu dulu ada 2. Pertama perisai kecil, pas di tangan, untuk perkelahian 1 lawan 1 pakai pedal. Tapi yang kedua ada perisai yang besar, itu sama kayak tudung saja itu. Kenapa? Karena dulu orang panah itu bukan saja tajam, tapi pas mau panah dan celok di daerah panas, bakar baru panah. Datang 100-200 anak panah datang sekali. Kalau mau pakai yang kecil, mati. Jadi mesti pakai yang besar. Saudara, dia mau kasih tahu, ada banyak hal tidak kita duga. Karena itu kita butuh iman. Iman itu dasar dari apa yang kita harapkan, dan bukti dari yang itu akan membentuk perilaku. Orang beriman itu perilaku akan berbeda dari orang yang tidak beriman. Kalau ada motor jalan dari sini pisau, balik dicampur, tinggal 2 orang yang selamat. 1 orang beriman, 1 orang tidak beriman. Yang orang beriman akan bilang begini, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman akan bilang begini, untung tadi saya mau cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Orang punya 2 pernyataan yang berbeda. Saudara, ini Ruth, waktu menikah itu dalam perjalanannya banyak hal berubah. Saya khotbah di mana-mana, saya bilang begini, pacaran dan nikah itu beda dah. Dulu waktu kita baru pacaran, yang laki-laki bisa bawa bunga,
datang sembunyi di belakang, sedikit romantis dia berlutut buat dia bilang I love you. Nah itu pacaran. Sunika paling-paling dia datang bawa bunga pepaya, itu pun dia buang di situ, lu tumis sudah. Itu kalau kita tidak pakai iman. Waktu masih pacaran, yang perempuan teranduk di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu ini itu pacaran. Sunika berani laki-laki perempuan teranduk di batu, itu suami bilang, "Kau mata tahu di mana?" Dasar tolong. Butuh iman. Waktu kita masih pacaran, yang perempuan kalau jatuh, yang laki-laki sutangka. Kadang-kadang pakai minta tolong, non, iya jatuh dong. Sunika naik motor tabrak anjing jatuh, laki-laki ambil motor lupa ambil bensin. Yang istri protes, "Kakak bisa ambil motor tidak ambil saya?" Aduh saya minta maaf. Motor mama selunas main motor masih 17 kali. Akan ada banyak hal. Perlu tinggal, tapi 2 orang senikah lama tidak apa-apa. Beberapa bulan bisa angkat pulang. Saya kasih tahu banyak anak muda, yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pemadu suhad. Itu tinggal dia mulai bahas. Butuh hati yang kuat itu, Oke. Kelima, saya pakai waktu 10 menit Jadi ini biar kelas kita lapar berlevel. Kelima, pakailah ketopong yang dia punya pakai selamat. Kelindung cepat. Terimalah ketopong keselamatan. Kalau Anda masih bisa berdiri hingga hari ini, masih ada hingga hari ini, engkau masih bisa menyatakan sesuatu tentang hidupmu di hadapan Tuhan dan jemaat, di hadapan ini, itu karena apa? Karena keselamatan yang Tuhan berikan. Itu yang membuat kita tindakan perilaku semua berubah jadi baik sebagai tanda ungkapan syukur kita. Kalau saya dengan dia, kami dua tidak saling kenal. Saya dapat di nomor telepon, saya berkata, sebentar jam 12 malam ketemu saya di Jalan Ertari, rumah jabatan gubernur Punjabat. Dia mau dia. Dia ada ayam satu di dia rumah, kami tidak kenal, saya tidak punya, saya itu ayam dia. Terus saya buka dia pun tanya, saya mau kasih dia foto baru satu. Dia mau. Terus saya kasih dia foto baru satu, Toyota Alphard satu. Waktu dia terima, ada perubahan perilaku dari dia ke saya. Saya telepon jam 12 malam dia datang. Saya pergi ke rumah ada ayam satu dia kasih. Kenapa kau kita 7 bayi begitu? Karena sesuatu yang cuma-cuma diterima dari Tuhan ya. Semua tindakan itu sifatnya hanya ungkapan syukur. Ya. Itu 5, itu kelengkapan bertahan. Ada di sini yang suka bola kaki kok? Real Madrid kok Barcelona? Real Barca? Messi kok Ronaldo? Oke, saya mau kasih tahu. Barcelona hebat-hebat begitu, tapi kalau bertahan terus, itu nanti lawan PSG juga. Dia butuh untuk menyerang supaya menenangkan pertandingan. Dan itu dikasih tahu 2 senjata. Pertama, firman. Amin. Firman itu yang membuat kita ambil keputusan. Saya setuju dengan ini, saya tidak setuju dengan ini. Firman itu yang membuat saya harus tetap berdiri begini. Firman itu yang meneguhkan dari mana. Itu senjata pertama. Firman itu ibarat cermin. Kita di cermin itu pertama hanya begini, tapi waktu dia kalau kita buka tiba-tiba gitu. Makin banyak bercermin, makin rapi dan makin bersih kita punya. Betul kan? Tapi ingat, sama-sama kaca, tapi ada yang dia punya nama kaca spion. Kaca spion itu dia bicara lihat begini. Di cermin kita lebih banyak melihat siapa? Kalau di kaca spion lebih banyak melihat siapa? Kalau suami atau istri lebih banyak lihat orang lain,
dia akan punya kecenderungan banding dia punya istri dia orang lain. Saya mau tanya, ibu-ibu, ibu-ibu, kalau suami banding ibu-ibu dong dan ibu-ibu lain mau? Pas pulang begini di suami dengan mama, yo, kenapa mama tidak sama dengan ibu di sebelah? Itu pasti lu pindah di sebelah. Jadi sebenarnya yang banding itu bukan hal yang baik. Jadi masalah dia, saya mau nasihat, menikahlah dengan laki-laki dan perempuan yang ada di dunia, jangan laki-laki atau perempuan yang ada di otak. Kenapa? Karena semua laki-laki dan perempuan yang ada di dunia pasti ada kekurangan, pasti. Tapi semua laki-laki dan perempuan yang ada di otak kita mau dipukati begini, perut begini, suara begini, mata begini, ini tidak ada. Lebih realistis dalam sebuah sesuatu. Tapi dia kasih tahu, firman itu seperti pedang bermata. Amin. Dia iris ke sana, tapi iris juga ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain kita berani ikuti firman, untuk diri pun kita harus berani. Jangan sampai sebentar saya khotbah habis ada Pak khotbah tadi pas, terus saya tanya pas dia sama, pas dan dia. Ya saya mungkin apa? Dan saya itu firman sampai dia share begini. Oke, dan akhir doa. Senjata yang kedua doa. Doa itu relasi, bukan kata. Doa itu relasi, bukan kata. Banyak orang sibuk mencari kata-kata, tapi lupa membangun relasi. Kalau kami dua ini kenal baik, kami punya relasi. Saya jalan kaki dia naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta. Kenapa? No, gimana? Nah, kalau kami dua saling kenal. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, kami dua tidak punya relasi. Saya jalan kaki dia naik motor, ketemu saya di jalan dia berhenti, cuma dia bilang, ojek ngomong. Doa itu relasi. Orang mesti dengar, makin dekat seorang suami dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, makin dekat dia dengan istri. Amen. Makin dekat seorang istri dengan Tuhan, makin dekat dia dengan suami. Saudara lihat sekarang, terkoneksi antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita bahasakan, apa yang kita imani, apa yang kita lakukan. Kalau begitu, saya mau kasih saudara, mati hidup itu Tuhan yang atur. Itu persoalan iman. Ini iman itu sekolah otak. Kenapa? Mati hidup Tuhan yang atur. Oh, yuk. Jadi otak tolong kasih kaki. Kalau ada otot trek lari kincang ke muka, kaki jangan lompat di tengah jalan. Jadi kerjakanlah apa yang dua orang harus kerjakan sebagai suami istri. Sebenarnya biar Tuhan bekerja. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Saya terima ini. Tuhan menyiapkan masa depan untuk sepanjang 3 orang saya terlalu percaya. Koma. Tapi yang antar itu anak untuk sekolah bukan Tuhan yang antar. Dia pumak badan yang antar, mama dia yang antar. Betul betul. Sampai karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk ya Tuhan kalau jemput adik pergi sekolah. Tuhan yang jemput pulang kita menangis. Kerjakan saja apa yang perlu kita. Dua hal terakhir. Saya mau kasih tahu. Orang dan Ruth, saya mau kasih tahu satu kata yang mesti hilang dari kamu dukung kamu kehidupan adalah kata cerai. Kata cerai itu buang. Lupa bos. Tidak usah ada itu kata. Jangan sedikit-sedikit cerai. Itu pertama. Kedua, ini kisah kecil. Ada satu ibu ini dia tiap hari hidup tidak aman dengan itu suami. Tapi dia ingin mempertahankan rumah tangga. Dia tanya orang, ada orang yang bisa bantu, lepas tahu di dekat hutan itu ada satu orang guru yang bijaksana sekali. Dia datang dia bilang begini, Pak Guru, ada ramuan. Ramuan untuk apa? Kami berumah tangga sering bertengkar, tapi saya tetap mau pertahankan saya berumah tangga. Oke, ada. Tapi saya, dia punya ramuan terdiri dari bahan yang agak susah, kecuali kalau ibu bisa dapat. Apa itu? Dia punya ramuan terdiri dari 3 helai kumis harimau. Ini ibu bilang, untuk saya berumah tangga kenapa tidak? Maka dia pergi hutan bawa lagi. Pas harimau datang dia atas tengah kaki dia lari. Tiap hari dia makin dekat, tiap hari dia makin dekat, sampai satu saat harimau ambil daging itu dia hutan. Waktu harimau ambil terus dia bilang dia harimau,
Saya permisi kalau sampai ambil kumis 3. Hari mau dia ambil kumis 3. Dia lari ke bapak guru. Dia bapak guru, saya sudah dapat ini kumis 3. Coba Anda cerita. Dia cerita bagaimana sulitnya dia dapat ini kumis 3. Terus bapak guru bilang, coba kasih. Waktu bapak guru kasih, ini kasih bapak guru ini pucat-pucat begini, buang di api. Ini guru, ini ibu mati. Bapak, kenapa bapak? Bapak ini saya dapat imbal, mau ngapa? Bapak buat bagaimana? Terus ini guru bijaksana bilang begini, ibu, saya heran dengan ibu. Harimau yang begitu jahat, saya ibu bisa pelan-pelan cabut ambil dia kumis 3. Sementara untuk ibu ke suamiku lagi, ibu datang tanya dengan saya. Dari bayi ibu kawin ke harimau. Ingat, kamu dua tadi di Kemuning Aircraft itu kita lihat, kamu dua dinikahkan di Gereja. Jauh-jauh hari sebelum kamu dua diciptakan, Tuhan sudah memperhitungkan ada ini, ada ini. Dia atau kamu hidup sampai 28 tahun kemudian kamu ketemu di sana. Kita tidak pernah bayangkan. Berarti kamu punya kehidupan, dia kamu cinta di dalamnya mempertemukan kamu dan cinta kasih dan menyembuhkan kamu dan cinta kasih. Besok-besok dalam perjalanan rumah tangga ada masalah. Jangan bawa di Porsche. Karena bukan Porsche di Australia yang resmi kaum dua. Bahwa dia kembali kepada Tuhan. Amin. Kalau begitu, Tuhan bilang begini. Ini sudah perempuan yang kuciptakan untukmu. Ada bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari daging. Dia mau kasih tahu, tulang yang ada pada dia itu saya pun tulang. Daging yang ada pada dia saya pun daging. Kalau dia pun tulang rasa sakit, saya pun tulang sakit. Kalau dia pun daging rasa sakit, saya pun yang dia itu hati saya. Begitu. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu. Kesempatan kami belajar sedikit dari firman Tuhan. Kami berdoa biarlah benih-benih firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami berdoa biar firman menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan. Maha besar yang buat Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.